Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, bertemu kembali di channel YouTube KPU Kabupaten Pandeglang bersama saya Mahmudi Ading selaku host pada acara ngupas seputar urusan pemilu. Teman pemilih, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali, yaitu Pak N. Abdul Rosid selaku anggota Bawaslu Provinsi Banten, sekaligus beliau sebagai koordinator divisi organisasi di Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Ya. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak sudah hadir meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di acara episode kali ini. Gimana nih Pak, kesan pertama Bapak memasuki ruang ngusep KPU Kabupaten Pandeglang ini Pak? Luar biasa. Bahkan jauh sebelum itu ketika saya datang ke Pandeglang mengingatkan saya pada masa-masa remaja. Betul, betul. Karena dulu saya sekolah di Pandeglang. Oh, di Pandeglang ya Pak ya. Jadi sepanjang jalan tadi mengingatkan saya pada suasana-suasana. Betul, betul, betul. Abu-abu. Dan ketika masuk ke kantor KPU ini, betul, saya bilang luar biasa ini. Termasuk fasilitas podcast yang dimiliki oleh KPU Pandeglang. Ini bahkan bisa menjadi inspirasi bagi kami nih untuk lebih meningkatkan fasilitas podcast yang kami miliki. Amin, amin. Termasuk mudah-mudahan menjadi motivasi buat Bawaslu Kabupaten untuk memiliki yang sama. Amin. Terima kasih Bapak. Keren. Oke, teman pemilih. Di episode kali ini kita akan membahas tentang strategi pengawasan pemilu di tahun 2024. Namun sebelum memasuki tema kita kali ini Pak, bisa diceritakan dulu Pak, perjalanan karir Bapak sebagai penyelenggara pemilu itu seperti apa gitu Pak, sampai Bapak menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten ini. Iya. Tahun 2012 itu adalah tahun pertama kali ketika saya bersentuhan dengan dunia pemilu. Pemilu, betul, betul. Tahun 2012 itu saya ikut daftar untuk calon anggota Bawaslu Provinsi Banten. Provinsi Banten, iya. Dan pada saat itu saya tidak punya pengalaman sebagai pelaksana penyelenggara pemilu, baik di tingkat TPS. Betul, betul. Belum pernah di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Oh begitu ya Pak. Jadi saya pertama kali itu langsung ikut daftar menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten. Walaupun memang pada saat itu dari sekian puluh orang saya masuk hingga 6 besar. Dan di tahun itu memang Provinsi Banten itu menjadi tahun pertama Bawaslu permanen. Permanen, betul, betul. Nah, hanya sayang pada saat itu saya belum terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten periode 2012-2017. Betul. Waktu itu masih 3. Masih 3 ya. Iya. Lalu kemudian kita ada menyelenggarakan pemilu. Waktu itu istilahnya Pileg-Pilpres. Pileg-Pilpres, betul 2014 betul. Kemudian saya daftar untuk anggota Panwaslu Kabupaten Tangerang. Dan alhamdulillah waktu itu jadi salah satu anggota. Nah itu sampai selesai Pileg dan Pilpres. Kemudian bulan Mei tahun 2017 ada salah satu anggota Bawaslu Provinsi Banten, Pak Pramono, betul, terpilih menjadi anggota KPU RI. Betul. Kursinya kosong tuh, masa jabatannya masih ada 5 bulan. 5 bulan. Nah, RI kemudian melakukan penelusuran, ternyata kandidat pergantian antar waktu saya. Akhirnya saya dilantik menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten. Sisa masa jabatan 5 bulan. Jadi disebutnya sisa masa jabatan 5 bulan itu. Baru setelah itu kemudian tahun 2018 mulai berlaku undang-undang pemilu yang baru 2017 dan Banten dapat kuotanya itu 7 betul. Akhirnya saya daftar dan kemudian menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten 2018-2023. Iya. Waduh.
luar biasa sekali nih Pak, perjalanan karir Bapak sampai sekarang menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten. Semoga perjalanan karir Bapak menjadi inspirasi buat anak muda khususnya, umumnya bagi teman pemilih yang sedang menyaksikan acara ini Pak. Lalu Pak, seperti apa sih Pak tupoksi Bapak sebagai koordinator divisi organisasi di Bawaslu Provinsi Banten? Ya, di Bawaslu Provinsi Banten itu ada 7 anggota. Betul. Dan masing-masing mengampu divisi. Ada divisi SDM, divisi organisasi, divisi penyelesaian sengketa, betul. Kemudian divisi penindakan pelanggaran, betul. Divisi pengawasan, divisi hukum, dan divisi humas. Nah, saya mendapat amanah untuk membawahi divisi organisasi. Betul. Nah, divisi organisasi ini ngurus internal rumah tangga organisasi. Makanya mohon maklum apabila di antara yang 7 saya agak jarang tampil di ruang publik karena saya berkhidmat untuk urusan dalam negeri, untuk urusan dapur ya. Berkaitan dengan rumah tangga. Di antaranya termasuk ngurus honorarium Panwascam dan yang lainnya semacam itulah. Iya betul. Kemudian apa saja sih Pak, kita flashback ke belakang suka duka Bapak sebagai anggota Bawaslu selama pemilu tahun 2019 yang sudah kita lalui itu Pak. Ya, menjadi penyelenggara pemilu itu seksi. Istilah ini pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika kita webinar ya bersama KPU Pandeglang. Seksi yang saya maksud itu adalah pada diri penyelenggara pemilu itu melekat otoritas, kewenangan, kekuasaan untuk mengatur jalannya pesta demokrasi. Betul. Satu contoh sederhana saja misalnya, ada orang yang menjadi anggota PPK di tingkat kecamatan, betul. Atau Panwascam di tingkat kecamatan. Betul. Yang tadinya dia warga biasa di desanya menjadi PPK atau Panwascam, dilantik, betul. Lalu kemudian menjadi dasar bagi dia untuk duduk setara dengan Pak Camat, Pak Kapolsek, betul. dan Rakil. Betul. Nah, ini contoh sederhana begitu seksinya penyelenggara pemilu. Nah, tentu demikian juga di level kabupaten dan di provinsi. Betul. Saya menyadari bahwa menjadi penyelenggara pemilu itu sangat strategis karena keputusan kami itu bisa menentukan arah hidup orang. Betul. Bisa memutuskan nasib orang. Satu contoh saja misalnya, ketika beberapa waktu yang lalu pemilu 2019 itu pernah ada gugatan dari para calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana korupsi mantan napikor. Nah, kan waktu itu ada ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU bahwa yang masuk kategori demikian itu tidak bisa nyalon. Nah, itu kan kemudian mereka ngadu ke Bawaslu. Sederhananya kami undang KPU-nya, kami undang si calonnya, kami dudukan bersama, lalu kami lakukan sidang, dan kemudian kami putuskan. Sebagaimana kita tahu bahwa putusannya kan pada saat itu diperbolehkan akhirnya, karena memang nyaleg itu adalah hak asasi manusia. Hanya pengadilan yang bisa mencabut hak seseorang untuk tidak nyalon. Nah, jadi dari peristiwa itu kita bisa mengambil hikmah bahwa keputusan Bawaslu itu saya termasuk di dalamnya itu sangat krusial, sangat urgen karena menentukan hajat hidup orang tadi. Banyak, Nah, termasuk di dalamnya adalah resiko yang harus dihadapi oleh anggota Bawaslu. Entah itu ancaman, gangguan, intimidasi, tapi sebaliknya juga rayuan, godaan, dan lain sebagainya. Karena itu tadi, kewenangannya itu bisa menentukan hajat hidup seseorang. Betul. Oke Pak, berbicara mengenai pemilu serentak yang akan kita hadapi tahun 2024. Menurut pandangan Bapak nih, bagaimana tantangan yang akan kita hadapi pada pemilu yang akan datang ini Pak?
Pemerintah dan legislatif itu membuat desain besar bagaimana model dan format pemilu ke depan, yaitu untuk menyerentakkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Betul. Sebetulnya perkara serentak ini sudah kita punya pengalaman tahun 2019. Nah, 2024 itu disebut sebagai pemilu dan pilkada serentak pada tahun yang sama. Sama, betul. Walaupun memang ada jeda waktu kurang lebih 9 bulan ya antara pemilu dengan pilkada. Tapi ini akan menjadi pengalaman pertama bagi kita. Betul. Dalam sejarah politik di Indonesia, pemilu akan diserentakkan pada satu tahun yang sama dengan pilkada. Betul. Nah, ini tentu tantangannya lebih besar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Betul. Apalagi kita belum tahu di tahun tersebut apakah pandemi itu masih ada atau tidak. Ini akan semakin menambah tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu, betul, maupun Bawaslu bekerja dengan lebih keras lagi. Nah, karena ini merupakan pengalaman pertama, maka kita para penyelenggara mesti mempersiapkan diri secara maksimal. Betul. Saya berharap sih pemilu masa pandemi, pilkada masa pandemi beberapa waktu yang lalu, itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Mana kira-kira yang masih bisa kita terapkan pada pemilu yang akan datang. Dan mana beberapa hal yang sekiranya itu menjadi kelemahan. Iya, betul. Lalu Pak, dengan adanya tantangan seperti tadi itu, apakah ada kemungkinan potensi pelanggaran yang akan terjadi pada pemilu tahun 2024? Ya. Yang namanya pemilu itu kan biasa disebut dengan pesta demokrasi. Betul. Mestinya karena pesta itu identik dengan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan. Jadi ini menjadi hajat bersama yang bisa kita selenggarakan secara ceria dan gembira. Betul. Tapi karena di dalamnya pemilu itu ada kompetisi, di dalam kompetisi itu ada persaingan, dan di dalam persaingan itu kadang orang didorong oleh syahwatnya itu melakukan berbagai cara. Termasuk menghalalkan cara-cara yang sejatinya dilarang. Betul. Disitulah muncul potensi terjadinya kecurangan dan pelanggaran. Bagi kami sendiri di Bawaslu, memang tidak digaransi sebuah pesta demokrasi itu 100% bersih dari kecurangan dan pelanggaran. Ada saja. Makanya tugas kami itu, kalau dalam bahasa saya, keberadaan Bawaslu itu paling tidak selain pengawasan, pencegahan, meminimalisir potensi terjadinya kecurangan dan pelanggaran. Iya. Oke Pak, sebagaimana kita ketahui Pak, penyelenggara pemilu kan kita ini Bawaslu dan KPU sering dituding dengan isu netralitas nih Pak dalam setiap penyelenggaraan baik pemilu maupun pemilihan. Adakah Pak solusi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di pemilu yang akan datang di 2024 nanti Pak? Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa pemilu itu menjadi media bagi pergantian kekuasaan. Betul. Arah negeri ini ditentukan oleh mereka yang akan kita pilih. Untuk mengelola negeri ini. Dan nasib negeri ini tergantung kepada kebijakan mereka. Nah, itu tidak terlepas dari peran kita sebagai penyelenggara. Betul. Kalau orang Pandeglang nyebutnya itu para wali ya. Ada istilah para wali ya. Iya, para wali betul. Istilah Sunda ya. Sama dengan ngusup. Bahasa lokal Pandeglang. Kita ini para walinya penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Jadi hasil itu tidak akan maslahat, tidak akan baik kalau tidak dikelola oleh para wali yang baik. Nah, makanya penyelenggara pemilu itu paling tidak ada 2 kriteria yang mesti dimiliki. Pertama adalah integritas, yang kedua adalah kompetensi. Nah, 2 kombinasi inilah yang bisa menjadi
prasyarat bagi para penyelenggara pemilu, baik jajaran KPU maupun Bawaslu, supaya pemilu itu betul-betul bisa terlaksana dengan bersih dan bermartabat. Iya. Dan jangan lupa, kita itu tidak hanya memperhatikan hasil tetapi juga proses. Nah, jangan sampai dalam istilah agama subhat gitu. Makanya prosesnya itu penting dan itu tidak terlepas dari para penyelenggara. Nah, kami khususnya di Bawaslu tentu dalam merekrut calon-calon penyelenggara pengawas betul. Itu memperhatikan dua hal ini. Integritas dan kompetensi. Betul. Kejujuran, netralitas termasuk di dalamnya adalah netralitas. Betul. Sekali lagi, kalau perkara netralitas itu sangat berkaitan dengan seksinya penyelenggara tadi. Gitu. Betul. Adanya godaan, rayuan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana seluruh penyelenggara itu memiliki integritas yang baik. Betul, Pak. Sebagai penyelenggara pengawasan, Pak, Bawaslu menjadi media masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Bisa dijelaskan, Pak, jenis dan syarat laporan apa yang ditindaklanjuti itu, Pak? Ya, ada dua cara Bawaslu dalam menemukan apakah itu masuk pelanggaran atau kecurangan. Yang pertama itu adalah dengan cara temuan, yang kedua dengan cara laporan. Jadi tidak setiap kasus yang masuk ke meja Bawaslu itu selalu berdasarkan laporan, betul. Tetapi juga berdasarkan temuan. Nah, yang dimaksud temuan ini adalah jajaran pengawas pemilu di setiap tingkatan secara aktif menemukan. Betul. Jadi yang melakukannya, yang menemukannya itu adalah pengawas pemilu. Betul. Entah itu di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, atau di tingkat desa, bahkan di tingkat TPS. Betul. Nah, temuan ini kemudian nanti akan disampaikan di mana lokasi kejadian kecurangan dan pelanggaran itu terjadi. Betul. Lalu nanti ada mekanisme yang saya kira lebih rigid nanti dilakukan, kemudian disidang, di pleno, dan kemudian nanti akan diputuskan apakah temuan ini masuk pelanggaran atau bukan pelanggaran. Kalau bukan pelanggaran, maka kasus selesai. Tapi kalau disimpulkan dalam rapat pleno bahwa itu ada sebuah pelanggaran, maka kemudian berlanjut. Nah, nanti apakah masuk kategori pelanggaran administrasi atau masuk kategori pidana? Atau jangan-jangan yang melakukan kecurangan dan pelanggaran adalah penyelenggara pemilu sendiri, dalam hal ini pengawas. Nah, ini bisa juga masuk pada delik pelanggaran kode etik. Itu temuan. Nah, yang kedua adalah laporan. Nah, kalau laporan itu mungkin seperti apa yang ditanyakan tadi. Masyarakat menemukan menurut mereka ini adalah sebuah kecurangan atau pelanggaran. Nah, itu dilaporkan kepada pengawas pemilu. Nah, dalam hal melaporkan itu tidak mesti lapor ke Bawaslu provinsi. Misalnya ada sebuah, katakanlah kasus kecurangan atau pelanggaran pada saat pemilu, pada saat kampanye. Misalnya di ujung Kolon sana di Sumur. Ada perusakan misalkan. Perlu itu Serang. Cukup sampaikan, laporkan kepada pengawas kami yang ada di kecamatan itu. Betul. Jadi aksesnya lebih dekat. Nah, nanti mereka yang akan melakukan tindak lanjutnya. Betul. Pak, setiap proses persidangan tentunya tidak selalu memuaskan keinginan masyarakat, ya Pak ya. Bagaimana Pak menghadapi ujaran ketidakpuasan yang memantik gerakan massa gitu Pak, misalkan tidak puas mereka sampai ada demon segala macam gitu. Bawaslu itu seperti apa itu Pak? Nah, ada benarnya peribahasa yang mengatakan bahwa hidup itu pilihan. Iya. Dan itu ada relevansinya dengan sebuah keputusan yang diambil yang tidak selalu
membuat seluruh pihak merasa puas. Gitu. Tentu ada yang puas dan ada yang merasa kecewa. Betul. Nah, tentu hal ini bisa diantisipasi, saya kira, kalau seluruh stakeholder pemilu itu tahu, paham, dan lapang dada atas keputusan yang ditetapkan. Kalau seluruh stakeholder ini tahu, paham, dan mengerti, maka saya kira kekecewaan itu sejatinya tidak mesti terjadi. Betul. Sama seperti ketika kalau kami melakukan mediasi antara para pihak atau adjudikasi, betul. Ya, beberapa waktu yang lalu misalnya kami pernah melakukan sidang perihal ketidaktercapaiannya 30% perempuan, caleg perempuan dalam satu dapil. Kan dalam ketentuan, kalau satu partai politik dalam satu dapil tidak memenuhi 30% calon legislatif yang perempuan, itu satu dapil bisa dicoret. Nah, nah, ini pernah kami adjudikasi, sidang adjudikasi, dan ternyata hasil keputusan kami ya mesti bukan memenangkan tapi berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya kami putuskan bahwa kemudian setelahnya ada yang sujud syukur, ada yang kecewa, itu memang tidak bisa dipungkiri. Memang keputusan kami bukan harus, tapi memang dampaknya demikian. Oke, benar. Baik Bapak, terima kasih sudah berbincang-bincang di acara podcast Ngusep pada siang hari ini. Semoga informasi yang Bapak sampaikan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman pemilih yang sedang menonton acara podcast ini. Terima kasih Pak. Jadi selesai nih? Alhamdulillah selesai Pak. Sejatinya saya masih betah. Hanya tambahan saja ya. Boleh, silakan Pak. Dari saya bahwa pemilu itu mesti menjadi hajat bersama kita. Sehingga seluruh stakeholder itu mestinya memiliki kepedulian yang sama. Pemilu yang bersih, yang baik, dan yang bermartabat itu bukan semata menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, dan seluruh masyarakat. Ya, kalau pemilu ini menjadi hajat bersama, maka semua pihak memiliki kepedulian. Nah, sehingga nanti hasilnya pun itu secara gentleman itu diakui hasilnya sebagai pesta demokrasi bersama bukan hajat orang per orang. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat selain memanfaatkan dan menggunakan hak pilih pada waktunya, juga turut bersama melakukan pengawasan sebagai upaya bersama kita untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dan pelanggaran. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke Bapak, terima kasih. Teman pemilih, terima kasih banyak sudah menyimak acara podcast KPU Pandeglang. Nantikan acara podcast yang lain di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.